Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak kemarin ya sudah ya, jadi sudah manggil beberapa siswa ya. Bapak udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kamu nanti kalau misalkan ya sudah lulus dari SMA ini ya, jadi baik dari kelas 12 kelas 12 ini dari 12 IPA 1 sampai 12 IPA 5 ya, Bapak udah ngobrol-ngobrol. Jadi ada yang akan melanjutkan ya, ada yang mau nyoba langsung kerja gitu ya. Nah ini nanti kalau mau melanjutkan nanti kan ada perguruan tinggi negeri, ada juga yang swasta ya. Nah ini nanti kan di perguruan tinggi itu ada yang sebagai tenaga medisnya, semodel dokter gitu ya, apoteker, farmasi, bidan, perawat, itu ya, ada perawat gigi juga, ada perawat untuk misalkan prakteknya, untuk operasi namanya perawat anestesi ya. Nah itu kalau di bidang kuliahnya di bidang medis ya, dan masih banyak sih misalkan bidan atau apa. Ada juga kalau kuliahnya di bidang tenaga kependidikan ya, misalkan jadi guru gitu ya. Nah itu jadi guru bisa jadi guru apa saja ya, fisika, kimia atau apa ya. Nanti kan di tenaga pendidikan itu kan ada di wilayah Kemenagnya, ada Perkemen Agama, juga ada wilayah Kemendikbudnya. Ya Kemenag itu misalkan di mana ya, madrasah aliyah atau di madrasah sanawiyah itu kan wilayahnya Kemenagnya. Kalau Kemendikbud itu kan ya SMP-nya, SD, SMA itu ya. Jadi ada wilayah Kemenag, ada wilayah Kemendikbud. Nanti kan kuliah pun sama, ada di IAIN, itu kan IAIN itu wilayah Kemenag ya, atau UIN ya itunya. Nah itu. Tapi di sini UIN itu Universitas Islam Negerinya ada di Jakarta ada ya, ada UIN Jakarta. Itu di UIN Jakarta ada jurusan kedokteran ada ya. Ada UIN Bandung di Cibiru ya. Nah, kalau itu belum ada kedokterannya ya. UIN itu wilayah Kemenak tapi menerima juga ya lulusan dari SMA ya. Itu. Nah itu. Dan juga ada juga tenaga struktural yang misalkan kerjanya di kantor-kantor kecamatan atau di kabupaten ya, dan lain-lain ya. Nah itu kalau misalkan mau melanjutkan kuliah, dan masih banyak lagi nya. Ada juga ya nantinya kamu di perusahaan gitu ya, perusahaan. Nanti kan kalau kerja lulusan kuliah itu kalau misalkan kamu di perusahaan ya nantinya di bagian staf, nantinya di bagian staf, bukan di bagian produksinya ya. Kalau lulusan SMA itu kan nanti di bagian produksi nanti ya, di bagian produksi. Nah itu ya. Nah itu kalau misalkan kamu mau apa teh, mau kerja dulu misalkan ya, misalkan mau kerja dulu, misalkan di mana kerjanya ya. Nah ini misalkan di pabrik gitu ya, atau di mana pabrik ini kan sudah banyak ya, sudah banyak. Di wilayah Majalengka itu banyak pabrik. Kenapa? Karena di wilayah Majalengka itu UMR-nya masih rendah ya. Jadi sekitar 2 juta lah, 2 jutaan gitu ya. Tapi kalau di Kerawang itu udah tinggi, 5 jutaan ya. Cikampek itu udah mahal ya. Makanya pabrik banyak yang berdatang ke Majalengka ya. Tapi kan kita harus ya mungkin berimbang ya. Di Subang, di Kerawang itu itunya UMR-nya tinggi ya, UMR-nya tinggi 5 juta kan, tapi kan pengeluarannya juga banyak. Kita harus kosnya, harus makan di luar, di warung gitu kan. Tapi kalau di wilayah kita ya di kampung sendiri, jadinya pengeluarannya tidak begitu banyak gitu ya. Kalau misalkan kita kerjanya di pabrik ya, nah itu. Jadi kita kalau tidak melanjutkan ya bisa macam-macam ya. Ada juga Bapak nanya ke kawan-kawan kamu, Pak nanti saya kerja dulu, nanti kalau sudah ada uang ya nanti mau kuliah gitu ya. Jadi ada kerja itu sebagai hanya batu loncatan aja, mengumpulkan modal gitu ya. Nah itu ya.
Nah itu. Jadi nanti kita kerja itu bukan hanya di pabrik, kerja juga macam-macam lah ya. Bisa berdagangnya, bisa bertaninya. Nah itunya. Nah itu. Bertani itu tidak perlu harus punya sawah ya. Jadi kita bisa aja bertani misalkan sayuran ya, kita bikin polybag di rumah itunya. Nah, jadi ember-ember yang sudah tidak terpakai kita tanami itu sayur-sayuran. Jadi kita beli sayuran tuh tidak perlu ke pasar, kita ngambil dari di sekitar rumah kita. Jadi nanam sayur-sayuran lah ya, tanaman itu yang cepat panen ya, misalkan tomat, cabai atau banyak lagi ya, bonteng gitunya. Jadi bisa aja kita bertaninya di lahan yang sempit gitunya. Nah, ini tidak perlu punya sawah yang luas. Ya kebetulan kalau orang tuanya punya sawah gitunya, ya tinggal meneruskan kan. Kalau misalkan kamu tidak mau, misalkan tidak akan melanjutkan misalkan ya, tidak akan melanjutkan. Nah itu ya. Jadi bisa bertaninya macam-macam ya, bertaninya macam-macam. Jadi kalau meneruskan orang tua, kebetulan misalkan lahannya luas ya teruskan bertani misalkannya. Atau kalau misalkan lahannya tidak luas ya kamu ember-ember yang sudah tidak terpakai itu dijadikan pot, polybag, polybag. Nanti tanami di sekitar rumah kamu supaya rumah kamu nanti kan asrinya itu ditanami sayur-sayuran yang mudah cepat panen ya. Nah itu nanti pupuknya ya, pupuknya bisa pupuk komposnya, bisa pupuk kandang itunya. Pupuk kandang misalkan ya menggunakan itu tai kambing gitu ya. Nah itu atau yang lainnya. Misalkan kompos itu bisa ini pisang ini apa? Pisang kulitnya dipotong-potong nanti atau juga daun pisang dipotong-potong nanti di itu di apa? Ada fermentasi gitu ya. Nanti kalau sudah rusak, udah hancur, nah itu airnya nanti untuk nyiram gitu kan. Banyak sih, nanti kamu tinggal di YouTube aja kalau untuk misalkan menanam ya sayuran yang ini ya organiknya. Jadi kan pupuk itu ada yang organik, ada yang anorganik kan. Yang anorganik tuh ya misalkan pakai pupuk urea ya. Jadi pakai pupuk urea. Kamu tinggal beli aja ya. Nah itu ya pupuk urea. Kalau mau organik ya itu pupuk kompos, pupuk kandang, itu ya, itu. Nah atau kalau di Jepang itu kan bertaninya seperti tidak pakai lahan yang luas kan. Di Jepang itu kayak nanam padi itu kayak di rak buku yang bertingkat-tingkat. Nah itu ya, nanti kamu lihat YouTube aja. Ada yang di bawahnya nana ini apa teh? Berternak ikan ya, di bawahnya berternak ikan, di atasnya nanam padi kan. Nah nanti air dari hidup ikan itu kan, air ikan itu kan asin. Nanti itu untuk pupuk bagus untuk padi. Jadi airnya mutar, diputarkannya oleh pompa air kan. Nanti ada ya. Nanti kamu lihat di YouTube aja. Yang penting kamu berkreasi ya. Nah itu jadi kamu bertani tidak perlu lahan yang luas, tidak perlu modal yang besar ya. Nah itu ya. Nah atau misalkan kamu berdagang, misalkan kamu berdagang nih, misalkan tidak mau ke pabrik, ya nggak apa-apa, nggak pakai perlu modal banyak pun bisa, ya. Yang penting kamu ada kemauan, ada kreasi, ya. Berdagang, misalkan kalau kamu nanya yang di pasar-pasar itu yang berhasil itu yang punya kios-kios di pasar, awalnya itu adalah ikut dengan orang. Coba ya tanya, karena Bapak sudah ngobrol. Kebanyakan yang dagang di situ tadinya bukan yang sukses, tadinya ikut orang. Misalkan si A nggak punya modal nih, ikut dengan si B yang sudah mapan, sudah punya toko banyak ya, udah mapan. Si B udah mapan, si A barusan nih baru usaha, ikut dengan si A, ikut dengan si B. Biasanya si A yang ikut dengan si B nantinya punya toko lagi gitu kan. Tapi modalnya adalah kamu harus jujur, harus jadi dipercaya gitu ya. Kalau dipercaya oleh si B itu nantinya akan dikasih modal. Coba aja kamu kalau nanya ke pasar itu kebanyakan dulunya tidak punya toko, tidak punya warung di sana. Mereka ikut dengan si B karena si B udah berhasil, karena si B senang melihat si A itu kerja dengan si B dan jujur, akhirnya diberi modal, diberi cara usaha ya.
Ini testimoninya banyak ya yang dengan modal kejujuran, bukan dengan modal uang, bukan, dengan kejujuran akhirnya